Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, perkenalkan nama saya Mario Ali. Saya akan mencoba mempresentasikan hasil review jurnal saya, di mana saya mengambil salah satu tulisan jurnal dari Rudi Haryanto, di mana judul dari jurnalnya itu namanya Rehabilitasi Hutan Mangrove, Pelestarian Ekosistem Pesisir Pantai dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Ya, adapun untuk tujuan penelitian dari Rudi Haryanto ini yaitu melakukan pelestarian ekosistem pesisir pantai dan pemberdayaan masyarakat pesisir Madura. Ya, untuk lokasi penelitian sendiri yaitu dilaksanakan di Madura, tepatnya di daerah Pamekasan. Ya, untuk daerah Pamekasan sendiri ini merupakan salah satu daerah yang ada di Madura, di mana dia langsung berbatasan dengan Laut Jawa, di mana dalam penduduknya di sini dari 739.923 lihat sini ya, itu 12.580 penduduknya merupakan profesinya sebagai nelayan. Ya, dari 12.580 tersebut orang yang bekerja sebagai nelayan itu menempati seluas 58 km persegi, di mana dia menempati 25 desa dari 189 desa yang ada di Pamekasan. Ya, teman-teman mungkin sering bertanya, apa sebenarnya rehabilitasi hutan mangrove itu apa? Untuk apa dilaksanakan? Dan siapa yang akan dapat manfaatnya dan sebagainya? Dari pertanyaan yang seperti ini kita tidak bisa secara gamblang langsung menjawab, tapi kita harus mencoba memahami beberapa konsep atau memahami beberapa hal yang berkaitan dengan hutan mangrove itu sendiri. Pertama yang harus kita pahami adalah bagaimana sebenarnya karakteristik dari hutan mangrove itu sendiri. Jadi hutan mangrove ini merupakan perpaduan antara ekosistem darat dengan ekosistem laut. Ya, dengan begitu keanekaragaman dari ekosistem untuk kedua yang harus kita pahami adalah kelestarian hutan mangrove. Jadi untuk kelestarian hutan mangrove itu sendiri itu ada beberapa hal yang mempengaruhi bagaimana hutan mangrove itu yang bisa lestari. Pertama, kerapatan. Ya, mengapa kemudian ini kerapatan salah satu faktor mempengaruhi untuk kelestarian mangrove? Karena ketika kita melihat ya, atau kita bisa memperhatikan ketika mangrove itu tidak rapat atau hanya sedikit saja, ya, kemungkinan untuk rusaknya sangat besar. Kemudian yang kedua yang mempengaruhi kelestarian mangrove itu sendiri adalah tingkat dari air payau itu sendiri. Jadi tidak baik juga jika terlalu asin dan juga terlalu tawar. Jadi harus ada tingkatan yang memang betul-betul cocok untuk mangrove itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah lahan ya, atau substrat dari mangrove itu sendiri. Misalnya ada yang berbatu dan rumput. Tapi kebanyakan untuk beberapa jenis mangrove itu sangat baik untuk daerah-daerah yang berlumpur. Kemudian kenapa kita perlu melakukan rehabilitasi untuk mangrove ini? Ya, untuk apa? Mungkin bisa terjadi ini karena manfaatnya mangrove itu sangat banyak. Ada keseluruhan daerah mencari makan bagi biota-biota yang ada di sekitar mangrove. Ya, itu mungkin dari segi ekologinya dan untuk segi ekonominya, kita menjadi penghasil kayu, bahan bakar konstruksi, kayu bakar, bahan bakar arang, bahan bakar kertas. Mungkin yang paling sering dikembangkan sekarang adalah bagaimana bisa mengembangkan mangrove itu sebagai tempat wisata. Ini yang paling sering dikembangkan untuk saat ini. Ya. Kemudian
bagaimana mangrove itu kemudian bisa rusak. Ada beberapa hal untuk yang dipaparkan dalam jurnal ini, adanya alih fungsi lahan dari mangrove itu sendiri. Ya, untuk alih fungsi lahan itu sendiri ada yang misalnya dijadikan sebagai permukiman, perikanan, misalnya budidaya dan sebagainya, pelabuhan. Sehingga ketika alih fungsi lahan ini terjadi, ini akan mempengaruhi ekologi dari ekosistem pesisir, khususnya ekosistem hutan mangrove, yang kemudian pastinya akan rusak menjadi tekanan ketika terjadi alih fungsi lahan ini. Ya, jika kita melihat kondisi hutan mangrove yang ada di Pamekasan, Madura, dari jurnal ini kita lihat bahwa 75% diantaranya sudah mengalami kerusakan dan hanya sekitar 25% itu yang dikategorikan baik. Dari kerusakan ini apa kemudian yang dilakukan oleh pemerintah? Jadi hal yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah dengan melakukan penanaman tanaman. Ini yang akan kita bahas dalam lagi. Ya, dari salah satu cara tadi itu dengan penanaman mangrove itu tidak kemudian bisa langsung diterima oleh masyarakat sekitar, kemudian bisa menjadi sebenarnya penggerak yang tingkat kesuksesannya jika melibatkan masyarakat sekitar itu sangat tinggi. Di sini akan kita bahas mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir. Ya, dalam melakukan rehabilitasi kita betul-betul perlu melibatkan masyarakat, dan untuk melibatkan masyarakat itu kita perlu menjalani beberapa pendekatan supaya masyarakat ingin dan mau untuk terlibat dalam rehabilitasi ini. Pertama, kita dapat melakukan yang namanya pendekatan top down. Ya, di mana untuk pendekatan top down ini jadi wewenang masyarakat terhadap input proses pelestarian sangat kecil. Jadi wewenang masyarakat di sini sangat kecil, walaupun hal tersebut memiliki dampak terhadap aktivitasnya. Jadi di sini masyarakat tidak terlibat, sangat kecil keterlibatan masyarakat, dan dari kecil itu tapi dia memiliki dampak yang sangat besar terhadap misalnya aktivitas kesehariannya, produksi kehidupannya, serta tingkat kesejahteraan dari masyarakat sendiri. Kemudian untuk yang kedua itu pengelolaan berbasis masyarakat. Ya, jadi untuk pemberdayaan masyarakat pesisir ini dengan pengelolaan berbasis masyarakat itu jadi betul-betul kita melibatkan masyarakat sebagai penggerak, artinya kegiatan-kegiatannya kita melibatkan masyarakat pesisir yang ada di sekitar. Dan yang ketiga yaitu pendekatan bottom up. Ya, untuk pendekatan bottom up di sini, di mana masyarakat betul-betul dijadikan sebagai sentral, sebagai titik sentral, sehingga dapat dikembangkan metode sosial budaya masyarakat, kemudian bisa bersahabat atau disebutkan dengan tujuan utama kita rehabilitasi. Ya, pengelolaan berbasis masyarakat. Ya, untuk pengelolaan berbasis masyarakat ini yang dijelaskan sebelumnya itu sebenarnya ada dua program. Yang pertama, perencanaan partisipasi masyarakat desa P3MD. Ya, ini merupakan sebagai salah satu upaya perencanaan berdasarkan rumusan yang dikembangkan dengan melibatkan masyarakat dan lembaga desa. Dan di sini tidak hanya masyarakat tapi juga lembaga desa. Kemudian yang kedua itu pendekatan PRA, Participatory Rural Apresial, yaitu pula pendekatan yang ditujukan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan yang berkaitan dengan ekosistem hutan. Jadi di sini masyarakat betul-betul dilibatkan dari proses perencanaan dari pengembangan mangrove itu sendiri. Ya, jadi untuk pembahasan selanjutnya itu bagaimana ya betul-betul kita bisa melibatkan masyarakat, tapi bagaimana kita bisa yang menjadi poin utama di sini adalah bagaimana kita bisa mengubah perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan.
ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, instrumen pengaturan dan pengawasan. Di mana sini tujuannya untuk mengurangi pilihan pelaku dalam usaha pemanfaatan lingkungan hidup. Jadi di sini salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengubah perilaku masyarakat itu ya dengan menyempitkan pilihan dari masyarakat ya untuk bagaimana pengolahan dari mangrove itu sendiri. Yang kita artikan di sini menyampaikan bahwa ya kita buatkan sesuatu yang betul-betul bisa menghasilkan yang besar, bisa menghasilkan ekonomi yang besar bagi masyarakat sekitar. Ya, kemudian yang kedua yaitu instrumen ekonomi. Tujuannya di sini adalah untuk mengubah nilai untung relatif terhadap rugi bagi pelaku dengan memberikan insentif dan insentif ekonomi. Jadi kita harus bisa melibatkan instrumen ekonomi dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat kalau bisa mengubah perilakunya. Jadi kita bisa coba menjelaskan bagaimana kita bisa melakukan rehabilitasi dengan baik, bagaimana keuntungan untuk kedepannya, insentifnya, hal yang kita bisa dapatkan, bagaimana ekonomi itu bisa berkembang untuk kedepannya jika kita melakukan rehabilitasi dengan baik. Kemudian yang ketiga, instrumen persuasif, yaitu mendorong masyarakat secara persuasif dan bukan paksaan. Tujuannya ialah mengubah persepsi hubungan manusia dengan lingkungan hidup ke arah memperbesar untung relatif terhadap rugi. Jadi di sini untuk poin yang ketiga, bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat tanpa adanya paksaan. Ketika rasa ini tidak lagi dilaksanakan dengan terpaksa, maka untuk rehabilitasi ini sangat mudah untuk dilaksanakan karena sudah adanya kepedulian yang tinggi dari masyarakat sekitar. Ya, ini lanjutan dari mungkin pembahasan sebelumnya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PMP). Jadi sebenarnya sudah banyak program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk bagaimana bisa menjaga mangrove itu sendiri, bagaimana bisa memberdayakan masyarakat pesisir. Dan salah satu programnya adalah program PMP, di mana untuk prinsipnya yaitu to help themselves dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan pemberdayaan sosial ekonomi dengan pendayagunaan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan. Jadi di sini yang salah satu programnya yaitu di mana misalnya dengan pemberian uang koperasi dan lain sebagainya, pemberian bantuan dan sebagainya. Ini kemudian bisa dilakukan pembimbingan oleh masyarakat untuk bisa mengembangkan apa-apa yang dimiliki oleh masyarakat, untuk bisa mengembangkan usaha-usaha yang dimiliki oleh masyarakat yang ada di sekitar pesisir. Ya, teman-teman, dan terakhir untuk penutup dari tulisan dari Rudi Haryanto ini, di mana bisa menyimpulkan bahwa memang wilayah pesisir yang ada di Madura itu merupakan wilayah yang untuk penduduknya sendiri lumayan besar untuk khusus sebagai nelayan. Makanya ini sangat penting untuk kemudian bisa dicarikan solusi terhadap 75% tadi itu yang merupakan kerusakan. Kemudian diharapkan dapat mengembangkan ekonomi dari masyarakat. Jadi yang sangat bagus ya dari Rudi Haryanto ini yang terakhir itu, dia mengatakan bahwa sebenarnya yang menjadi masalah di sini adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan ekologi dengan ekonomi. Ya, karena yang masyarakat itu perlu ekonomi dan alam untuk ekologi. Jadi bagaimana kita sebenarnya bisa mencari strategi di mana bisa menyeimbangkan antara ekologi dan juga ekonomi. Oke, mungkin itu sekian dari saya teman-teman. Semoga dapat dipahami. Jazakallah khair. Ya, semoga senantiasa kita bisa mendapat keuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Untuk sementara aja. Dan ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.